Bang Ono, jangan biarkan KDM coret-coret sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026, karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu, yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Oh no, ini jalan gimana? Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit. Itu Pak Ono, warganya minta jalannya diperbaiki, duitnya lagi proses. Timbang sibuk ngurus orang lain, mending ini diurusi warganya tuh, jalannya rusak. Juli. Tawa. Parah jalannya rusaknya. Kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4. Saya bilang, berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya, loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta.
Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Ada yang lagi viral lagi nih masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lain nih orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu. Ini uang ini aud-audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya, provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Lah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih? Coba sih istighbar Mang Ono, istighbar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Mang Ono, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube, beak Mang Ono. Kepada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, bersinergilah dengan Deddy. Atur nuhun Mang Eko, abdi mah tos ngadukung Pak Deddy Mulyadi. Sok masalah ijazah, masalah perpisahan, masalah wisuda, masalah studi tour, abdi tos ngadukung. Permasalahan pembongkaran bangunan nu di puncak, abdi tos ngadukung. Tapi nu di puncak, Pak Deddy ulah setengah-setengah, kudua nih. Seluruh bangunan harus dibongkar kalau yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, perkawis masalah pondok pesantren, kan kata mah aspirasi para kiai, para ulama kedah abdi dukung. Terus masalah bantuan keuangan kabupaten kota, kan rakyat mah terangna kan jalan-jalan teh urusan pemerintah. Jadi kedah tetap aya bantuan kanggo kabupaten kota. Atur nuhun. Pak Ono Surono, saya nonton lagi komentar-komentar Bapak soal Kang Deddy ya. Rasanya kayak nonton sinetron tapi yang versi politiknya. Sinis, tajam dan penuh drama. Tapi tenang aja Pak, saya sih anggap ini seru-seruan aja, lucu-lucuan buat memeriahkan panggung pertiktokan Nusantara. Kan demokrasi itu bukan cuma di parlemen, sekarang juga di FYP. Beda pendapat ya itu bumbu demokrasi Pak. Kalau semua setuju nanti dikira naskah drama. Tapi kalau kritik terus jangan lupa juga kasih solusi dong, biar rakyat nggak bingung ini ya, debat atau stand up nih. Lagi pula Pak Ono itu orang Jawa Barat juga kan. Yuk kita dukung sama-sama Kang Deddy Mulyadi bangun Jabar, biar dari Cianjur sampai Ciamis makin kece. Dari Tasik sampai Sukabumi makin ciamik. Dan terakhir buat Pak Ono ya, kalau mau kritik enaknya depan Kang Deddy Mulyadi aja, biar terasa roasting stand up comedy. Kan rakyat bisa ketawa lihat para pejabat pada akur ya. Gimana nih pendapat kalian? Setuju nggak? Tulis dong di kolom komentar. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh gua sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-dikit bawa-bawa masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan lu. Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Gak Ono seperti Oon, kembali. Gak Oon seperti Oon. Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret dan hanya menyisakan sekian ratus miliar saja. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. Masa Pak Ono nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono. Itulah permintaan Pak Ono, anggaran dicoret KDM. Ono jangan biarkan KDM coret-coret sendiri. Ayo rakyat Jabar cerdas, jangan sampai KDM sendirian coret-coret jelasnya. Waduh Bang Ono, itu Pak Bang Ono, ada yang protes tuh, jalannya gimana tuh warganya tuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.